Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan. Dan di video ini saya nggak sendirian, saya ditemanin sama anak saya yaitu Verona. Hai guys. Nah, jadi di video ini saya mau cerita tentang pentingnya investasi untuk anak. Dan kebetulan dalam waktu dekat ini Verona akan ulang tahun. Berapa? Ulang tahun yang berapa? Tiga, empat. Gimana empat? Empat. Nah, jadi saya punya kejutan buat Verona. Apa kejutannya? Nanti saya ceritain di video ini. Stay tune terus. Nah, jadi saya dan istri ini memang termasuk orang tua yang kita pengen untuk mengenalkan investasi kepada anak kami sejak usia dini, teman-teman. Kenapa? Karena saya pribadi juga sebenarnya bukan termasuk orang yang mengenal investasi dari usia dini. Ya, saya sering cerita ke teman-teman bahwa saya mengenal dunia investasi itu di usia 20 tahun. Tapi kalau misalkan bisa jauh lebih muda, tentu akan jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu saya ingin mengenalkan dunia investasi kepada anak kami sejak usia dini. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini yang juga sudah punya anak mungkin berpikir, "Ko Rifan, bukannya kalau mengenalkan investasi ke anak yang masih kecil banget itu percuma ya?" Sebenarnya kalau kami berpikir bahwa tidak ada yang percuma ya. Mungkin kita menganggapnya percuma, tapi sebenarnya saya percaya ketika kita sudah mengenalkan investasi kepada anak sejak usia dini, maka behavior mereka lama-kelamaan akan berubah. Ya, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dibentuk, nah nanti akan terbawa ke si anak ketika dia mulai beranjak dewasa nanti. Nah, saya percaya bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang perlu dibentuk sejak usia dini, teman-teman. Dan saya percaya bahwa sebenarnya nggak ada kata terlalu cepat untuk mengenalkan investasi kepada anak. Yang tadi saya sebutkan, seiring dengan berjalannya waktu, ya ketika mereka dewasa, behavior atau kebiasaan-kebiasaan itu akan mereka bawa ketika mereka besar nantinya. Nah, justru kalau misalkan kita baru mendidik atau mengenalkan investasi ke anak ketika dia dewasa nanti, akan lebih sulit untuk membentuk behaviornya. Nah, saya percaya di usia-usia seperti sekarang ini adalah waktu yang sebenarnya nggak terlalu cepat untuk mengenalkan investasi kepada anak. Karena ketika anak masih kecil, masih lebih mudah dibentuk karakternya ketimbang ia sudah menjadi dewasa. Ya, tentu akan lebih sulit untuk dibentuk karakternya. Nah, kalau kita sudah mengenalkan investasi kepada si anak sejak dia kecil, maka ketika dia besar nanti akan terbawa kebiasaan-kebiasaan kecil tadi. Nah, kebetulan dalam waktu dekat ini Verona akan merayakan ulang tahunnya yang keempat. Nah, oleh karena itu kemarin saya dan istri itu sepakat untuk kita mau membelikan kado yang spesial kepada Verona. Ya, kalau misalkan biasa kita belikan mainan segala macam. Ya, ini kita sepakat kita mau belikan kado berupa saham. Nah, mungkin teman-teman bertanya, "Ko Rifan, gimana caranya? Kan anaknya belum usia 17 tahun, belum punya KTP. Yes, betul. Karena regulasi di Indonesia kan kita baru bisa membuka akun kalau sudah punya KTP alias sudah 17 tahun. Nah, oleh karena itu saya membuka rekening atas nama istri terlebih dahulu. Nah, ketika misalkan nanti si anak sudah beranjak usia 17 tahun, maka nanti saham tersebut baru akan dipindahkan ke rekening si anak. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya beliin kado saham buat Verona. Oke, guys? Oke, untuk membuka rekening khusus buat anak saya menggunakan aplikasi iPod dari Indo Premier Sekuritas. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kira-kira saham apa ya yang cocok kalau misalkan kita mau membelikan saham buat anak kecil ya atau anak kita. Nah, kalau saya lebih cenderung untuk membelikan saham yang memang perusahaan yang sudah mature ya, atau perusahaan yang memang perusahaan besar, well known company ya, atau mungkin kita kenal dengan istilah blue chip. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih banyak mengenal saya
membeli biasanya saham-saham yang valuasinya terdiskon atau disebut dengan value stock. Nah, kalau untuk anak, saya lebih cenderung untuk membeli saham yang blue chip ya, karena ya perusahaannya sudah besar, kinerjanya lebih stabil. Nah, tapi di sini juga nggak sembarangan blue chip yang saya belikan. Tetap saya mencari saham blue chip yang valuasinya masih cukup reasonable, teman-teman. Ya, jadi bukan valuasinya sudah mahal banget juga enggak. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya juga mencari saham atau perusahaan blue chip yang masih memiliki prospek pertumbuhan yang cukup tinggi ke depannya. Ya, jadi kita lihat dari data historical dan kita lihat prospeknya ke depan, mana yang masih memberikan prospek yang menjanjikan. Nah, oleh karena itu saya akan belikan beberapa saham untuk Verona. Oke, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi iPod by Indo Premier Sekuritas. Jadi setelah saya coba analisa kemarin, saham blue chip apa aja sih yang saat ini valuasinya masih cukup reasonable dan masih memberikan prospek yang positif ke depannya. Nah, salah satu pilihannya adalah Telkom. Jadi ini saya mulai ya. Ini saya klik stock, kemudian saya pilih simple buy. Nah, di sini saya ketik saham TLKM. Nah, karena Verona ulang tahunnya nanti di tanggal 10 ya, tanggal 10 bulan 10, maka saya akan membelikan 10 lot untuk Verona ya, 10 lot saham Telkom untuk Verona. Ya, tinggal kita masukkan 10 lot, kemudian kita klik done, kemudian kita klik submit. Ya, kemudian oke, ya. Nah, order pembelian sukses. Ya, jadi ini adalah saham pertamanya Verona, yaitu Telkom. Kemudian untuk pilihan saham yang kedua, kemarin setelah saya coba analisa lagi, saya tertarik dengan saham ICBP untuk Verona. Jadi di sini saya akan klik lagi ICBP. Nah, jumlah lotnya, karena Verona bentar lagi ulang tahun yang ke-4 tahun, maka saya belikan 4 lot. Ya, 4 lot untuk Verona. Ya, di sini sudah masuk 4 lot dan kemudian kita klik submit lagi dan kemudian kita klik OK dan sudah order pembelian sukses. Nah, satu lagi nih, selain Telkom dan ICBP, kemarin saya juga coba analisa kira-kira saham apa ya untuk Verona. Saya tertarik dengan saham perbankan yang baru saja melakukan red issue jumbo. Ya, dengan red issue jumbo ini ya saya punya keyakinan bahwa prospeknya akan jauh lebih positif di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu pilihan saham yang ketiga adalah BBRI. Di sini saya akan belikan 6 lot ya untuk Verona. Udah saya masukkan, di sini saya klik submit dan kemudian saya klik OK. Nah, order pembelian sukses. Ya, jadi saya close di sini dan kita coba lihat ya apakah ketiga pembelian tadi sudah masuk ke dalam rekeningnya Verona. Ya. Nah, di sini saya keluar dulu. Kemudian saya masuk ke menu portfolio dan sudah. Ya, di sini sudah berhasil masuk. Ada Bank BRI sebanyak 6 lot, ada ICBP sebanyak 4 lot, ada Telkom sebanyak 10 lot. Ya, jadi ini adalah kado buat Verona. Yona, kado buat kamu. Happy gak? Happy. Nah, itu tadi video membelikan saham pertama untuk Verona. Ya, nanti di video-video selanjutnya saya akan sharing lebih banyak lagi gimana sih tips and trick untuk mengenalkan investasi kepada anak sejak usia dini. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin di sini juga sudah punya anak dan pingin juga untuk mengenalkan investasi ke anak sejak usia dini. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan dan Verona. See you. Bye-bye. Bye-bye.
Mama. Dadah. Saya ditemenin sama Habis. 4.850. Kebetulan dalam waktu dekat ini sarang yo. I love you. I love you. Dadah.